Kesempatan sedekah jariah masih terbuka lebar. Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 35300167116 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 7314 7983. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Yang pertama, di pagi yang berbahagia ini hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia nikmat yang sangat banyak sekali. Sehingga Allah dengan karunia dan rahmat tersebut kita bisa menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan sampai dengan selesai. Kemudian kita susul dengan ibadah yang sangat agung, yaitu zakatul fitri. Dan kita sempurnakan dengan sholat idul fitri dalam keadaan berbahagia. Itu semua adalah nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ramadan telah berlalu dari kita. Barang siapa yang menggunakan Ramadan tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisinya dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, diisi dengan saum pada bulan Ramadan, tilawatul Quran, qiyamul lail, sedekah, dan berusaha untuk menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita bukan siapa-siapa. Karena tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan mampu mengerjakan hal tersebut. Dan sebaliknya, barang siapa yang mengisi Ramadan dengan perkara yang sia-sia atau menyia-nyiakan Ramadan, bahkan berbuat maksiat di dalam bulan Ramadan, hendaklah dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertekad kuat manakala nanti bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan, berusaha untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ramadan telah berlalu dari kita. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita yang selama ini kita kerjakan di bulan Ramadan. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi ketika kita keluar Ramadan dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan, menerima ibadah puasa kita, menerima ibadah tilawatul Quran kita, salat kita, dan ibadah-ibadah yang lain yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Dulu salaf ketika telah selesai Ramadan, mereka berdoa selama 6 bulan agar amal ibadah mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan-bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Karena Ramadan merupakan kesempatan emas bagi seorang mukmin untuk meraup pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan Ramadan kita bisa mengumpulkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga salaf dulu, setelah 6 bulan berdoa agar amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, 6 bulan berikutnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Yang keempat, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, dalam hadis disahihkan oleh Syalbani dalam silsilah hadis sahihah nomor hadis 2276. Di antara potongan hadisnya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina khuliqa mufattanan, tawwaban nasaan idza dzukira dzakara." Sesungguhnya seorang mukmin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mufattanan, penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian. Tawwaban, kemudian banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasaan, kemudian sifatnya yaitu sering lupa. Idza dzukira dzakara, tetapi apabila dia diingatkan, maka dia akan segera ingat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya, seorang mukmin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bala, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dosa, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitnah-fitnah. Dalam ujian tersebut sebenarnya ada hikmah yang sangat banyak, yaitu diantaranya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mendorong dirinya agar selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengakui bahwasanya dirinya adalah lemah dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha Kuat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sifat yang kedua, tawwaban, yaitu banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuksiru minat taubati ila Allah ba'da kulli dzanbin. Mereka memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mereka mengerjakan perbuatan dosa. Ketika mereka berbuat salah, berbuat dosa, mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza atnaba istaghfara. Apabila mereka berbuat dosa, maka mereka segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasaan. Manusia sering lupa. Terkadang lupa terhadap apa yang seharusnya menjadi kewajiban bagi dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dia lupa bahwasanya ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinna ma'adzalika, tetapi bersama itu sifat seorang mukmin, idza dzukira dzakara, apabila dia diingatkan maka dia segera kembali. Bila diingatkan tentang ketaatan, dia segera bergegas kepadanya.
Bila diingatkan tentang kemaksiatan, dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila diingatkan tentang kebenaran, dia segera melaksanakannya. Bila diingatkan tentang kesalahan-kesalahannya, dia segera menjauhi dan meninggalkannya. Tidak sombong, tidak membantah dengan akal pikirannya, tapi dia rendah hati, mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diingatkan. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian pada kesempatan pagi hari ini saya hanya mengingatkan kembali dulu 19 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2005, tempat ini masih belukar. Tidak ada daya tarik sama sekali untuk antum tinggal di sini, tidak ada sama sekali. Kemudian berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, berdirilah Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah. Dan walhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala berkembang dan berkembang walaupun jalannya agak terseok-seok. Dan sampai saat ini yang bisa kita lihat, dan itu merupakan daya tarik tersendiri untuk antum sekalian tinggal di tempat ini. Dan antum sekalian datang dari berbagai penjuru daerah, datang ke sini dengan daya tarik Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah. Kalau ditanya apa alasan kenapa antum sekalian ingin pindah di sini, ada beberapa jawaban. Jawaban yang pertama, ingin mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin beribadah sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawaban yang kedua, ingin mencari lingkungan yang baik untuk hidup dirinya. Jadi untuk mencari lingkungan yang baik untuk kehidupan dirinya dan keluarganya. Yang ketiga alasannya untuk bisa thalabul ilmi. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Saya hanya mengingatkan kembali tentang bagaimana tujuan-tujuan antum datang kemari. Yang pertama, ingin mengamalkan sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sayang kadang terlupakan oleh kita dari tujuan tersebut. Terkadang seorang ahlus sunnah salafi tidak pernah nampak di masjid ahlus sunnah. Terkadang lebih memilih masjid-masjid yang notabene bukan ahlus sunnah. Terkadang ahlus sunnah tidak nampak di dalam masjid. Naudzubillah min dzalik. Seorang yang tujuannya ke sini ingin thalabul ilmi, tetapi tidak nampak sedikit pun dirinya di dalam majlisul ilmi. Tidak pernah nampak di dalam majlisul ilmi. Ini saya ingatkan kembali bagaimana tujuan antum sekalian untuk menetap di Ma'had Tahkimus Sunnah ini atau di lingkungan Ma'had Tahkimus Sunnah ini. Kemudian tujuan yang ketiga mungkin ingin mencari lingkungan yang baik. Kalau ingin mencari lingkungan yang baik, seharusnya kita berusaha untuk membentuk lingkungan tersebut menjadi lingkungan yang baik. Dengan cara apa? Dengan cara kita memperbaiki keluarga kita. Dari keluarga-keluarga yang baik, nanti akan terbentuk lingkungan-lingkungan yang baik. Kita mengharapkan lingkungan yang baik, tetapi kita diam saja terhadap keluarga kita. Tidak kita bentuk keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang baik. Dari keluarga-keluarga yang baik itulah nanti akan terbentuk lingkungan yang baik. Jadi kita mulai dari diri kita, kemudian keluarga kita, kemudian akan menyebar kebaikan itu kepada lingkungan-lingkungan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wahai saudaraku, ketersinggungan kita dalam bermuamalah kepada saudara kita sesama saudara kita di sini jangan dijadikan alasan untuk mengorbankan ibadah kita. Jangan kau jadikan alasan untuk menghalangi kita dari sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kau jadikan alasan diri kita untuk tidak duduk di dalam majlisul ilmi. Wahai saudaraku, jangan karena ketidakpuasan kita, mungkin keinginan kita tidak tercapai, mungkin keinginan keluarga kita tidak tercapai, mungkin keinginan anak kita tidak tercapai, kau korbankan dirimu, kau korbankan ukhuwah, kau korbankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kau korbankan sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah nasihat dari saya. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat
bagi ana pribadi dan antum sekalian. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir saya khususkan nasihat ini kepada kaum wanita. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza shalatil mar'atu khamsaha," apabila seorang wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan, wa hafidhat farjaha, kemudian menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, wa ta'at zaujaha, kemudian mentaati suaminya, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang kau sukai. Wahai saudariku, dengarlah sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Betapa gembiranya ketika dikabarkan, masuklah kalian ke dalam surga melalui pintu mana saja yang kalian kehendaki. Dengan syarat kita menjaga solat kita, menjaga puasa kita, menjaga kemaluan kita, kemudian kita mentaati suami. Wahai para wanita, para istri, tidak banyak keluar rumah kecuali dalam perkara-perkara yang daruri dan seizin suami. Bagi anak perempuan, ketika keluar rumah sebaiknya meminta izin kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan hendaklah mereka menetapi rumah-rumah mereka dan janganlah mereka berhias seperti perhiasan jahiliyah yang terdahulu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda menceritakan tentang surga dan neraka. Kemudian beliau menyatakan bahwasanya, ra'aitu aksara ahliha an-nisa, aku melihat kebanyakan mayoritas penduduk neraka adalah kaum wanita. Qalu, maka para sahabat mengatakan, "Lima ya Rasulullah, kenapa mayoritas penduduknya adalah kaum wanita?" Qala bikufrihinna, disebabkan dengan kekufuran mereka. Kila, maka dikatakan, yakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Qala yakfurnal ashira, mereka mengkufuri suami, banyak mengkufuri suami-suaminya. Wa yakfurna al-ihsan, dan mengkufuri kebaikan-kebaikan suaminya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seandainya suami berbuat baik sepanjang waktu, kemudian dijumpai sedikit saja kesalahan dari suaminya, maka wanita akan mengatakan, tidak aku lihat pada dirimu kebaikan sedikit pun sama sekali. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan pada khutbah kali ini. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menjadikan nasihat terutama bagi khatib pribadi dan bagi jamaah sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.